Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinchanabracha.blogspot.com. Parasha Chukat dengan judul mengaktualisasikan emunah laten transrasional kita, terambil dari Bamidbar 19 ayat 1 sampai dengan 21 ayat 35. Pengantar, melampaui logika rasional. Parashat Chukat adalah tentang menerima keputusan Hashem secara transrasional melalui emunah yang teguh. Kata Chukat dari akar kata chok berarti undang-undang, hukum yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Hukum sapi merah, para aduma, yang membuka parasha kita juga di luar logika rasional. Di zaman kita sangat sulit untuk mematuhi hukum yang tidak kita pahami. Bahkan kata-kata taat dan perintah memekakkan telinga kita dan tidak lagi benar secara politikal. Nilai gematria atau nilai numerik dari kata chok adalah 108. Ini sama seperti gematria dalam frasa ze bechol levavi. Ini dengan sepenuh hati saya. Rebetsin Anabracha menemukan gematria ini dalam komentar email dari Dr. Yisroel Siskin untuk Parashat Chukat Juli 2011. Ketika pikiran kita telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi berhubungan, saat itulah kita perlu menggerakkan sepenuh hati dalam cinta dan komitmen. Judul yang selanjutnya, ketaatan seperti batu karang. Dengan memukul batu alih-alih berbicara kepadanya, Moshe menentang mengerahkan segenap hatinya untuk memenuhi perintah Hashem, sehingga kehilangan kesempatan berharga untuk mengajar orang-orang Yahudi tentang pentingnya keinginan yang tulus untuk mematuhi Hashem. Seandainya Moshe berbicara dengan batu itu dan batu itu menghasilkan air, Hashem akan disucikan di hadapan seluruh jemaat. Orang Israel akan mengerti bahwa jika batu karang yang tidak dapat berbicara atau mendengar ini memenuhi permintaan Tuhan yang Maha Hadir, apalagi kita. Ini adalah komentarnya Rashi untuk Bamidbar 20 ayat 12. Ketaatan seperti batu berasal dari ketabahan emunah. Memukul batu adalah ekspresi kurangnya emunah yang membuat Moshe dikritik. Seperti tertulis dalam Bamidbar 20 ayat 12, karena kamu tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di mata orang Israel. Judul yang selanjutnya, memancarkan emunah menembus awan keraguan. Dibutuhkan lebih banyak upaya untuk memukul batu daripada berbicara kepadanya. Moshe berpikir bahwa orang-orang Yahudi berada pada tingkat emunah yang rendah setelah mereka berulang kali mengeluh di padang belantara. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa mereka membutuhkan dia untuk memukul batu 2 kali sesuai dengan tingkat emunah mereka yang rendah. Kesalahan utamanya adalah dia kehilangan kesempatan untuk mengaktualisasikan emunah laten orang Israel dengan hanya berbicara dengan batu. Moshe gagal mengungkapkan percikan kepercayaan penuh atau bitachon yang terkubur dalam dimensi batin jiwa Yahudi. Bahkan ketika seorang Yahudi tidak merasa emunah, itu penting untuk percaya bahwa emunah ada jauh di lubuk hati, terukir di dalam akar jiwa setiap orang Yahudi dalam genetika spiritual yang kita warisi.
Oleh karena itu, jika kita merasa down dan jauh dari emunah, kita harus percaya bahwa kita bisa percaya. Kita bisa mengaktualisasikan emunah laten kita dengan mengulang-ulangi diri kita sendiri dengan kalimat berikut. Meskipun saya tidak merasa emunah sekarang, di dimensi batin jiwa saya percaya. Terkadang awan menutupi cahaya emunah yang dapat diumpamakan sebagai cahaya matahari. Bahkan selama hari mendung, cahaya matahari masih belum melemah. Hanya awan yang menyembunyikan cahaya matahari tersebut. Demikian pula, bahkan ketika kita tidak merasa emunah, hanya awan keraguan yang menutupinya. Namun, dalam dimensi batin jiwa Yahudi kita, emunah lengkap selalu bersinar seperti matahari di hari yang cerah. Netivat Shalom, Paraset Hukat, halaman 121. Judul yang selanjutnya, Tirai Besi Kemarahan. Menurut Rambam, dosa utama Moshe adalah dia kehilangan kesabaran dan marah dengan anak-anak Israel ketika dia berseru dalam Bamidbar 20 ayat 10, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka." Tuhan mencela dia untuk ini, karena tidak pantas bagi seorang pria berperawakan tinggi untuk kehilangan ketenangannya di hadapan seluruh komunitas Israel. Perilaku ini merupakan Khilul Hashem, penistaan Tuhan, karena Moshe seharusnya menjadi model perilaku yang baik untuk semua orang. Tertulis dalam The Introductions of Rambam, Shemone Perakim, bab 4. Marah adalah ekspresi kurangnya emunah. Ini merupakan tirai besi untuk tidak menerima kehendak Hashem melalui setiap tantangan yang kita hadapi. Tentu orang bisa menjengkelkan dan hal-hal tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun demikian, daripada kita mengambil tantangan itu sendiri dengan tangan kita dan memukulnya, mari kita kenali kekuatan Hashem yang diwakili oleh tantangan tersebut dan menerima apa yang datang ke arah kita. Catatan tambahan, bahkan ahli dari semua nabi tersandung dalam masalah emunah. Seperti yang dinyatakan dalam parasha kali ini, karena kamu tidak percaya kepadaku. Bamidbar 20 ayat 12. Maharal menjelaskan bahwa kemarahan Moshe berasal dari kurangnya emunah. Emunah yang teguh membawa nyanyian dan kebahagiaan sehingga mencegah kemarahan. Adalah kehendak Hashem untuk Moshe berbicara dengan batu itu. Oleh karena itu, dia telah mempersiapkan mujizat bahwa batu itu akan menanggapi ucapannya karena Hashem menginginkan agar anak-anak Israel menerima perintahnya dan tertarik kepada Hashem melalui kebahagiaan daripada melalui paksaan. Menyaksikan batu itu dengan senang hati memutuskan di atasnya sendiri untuk menghasilkan air ketika diminta dengan lembut untuk melakukannya daripada dipukul akan menginspirasi anak-anak Israel juga dengan senang hati memutuskan untuk melakukan perintah Hashem tanpa dipaksa. Maharal Gevurat Hashem bab 7. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.